6 hal yang dilarang untuk dikatakan terhadap diri sendiri. Pernahkah pada suatu momen kalian mengatakan hal seperti ini? Saya tidak menyukai diri saya sendiri. Mengapa saya lemah seperti ini? Banyak orang terlalu keras pada diri mereka sendiri, sehingga secara tak sadar menumbuhkan citra diri yang negatif. Mungkin ada suara kecil yang mengganggu di kepala kita yang mengatakan, "Saya tidak mampu," atau "Saya tidak akan berhasil." Ketidaknyamanan seperti ini perlahan bisa mengikis harga diri dan kepercayaan diri kita yang dapat berdampak serius pada cara kita memandang berbagai hal. Jika kita ingin bahagia dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, marilah mulai bersikap lebih baik pada diri sendiri dan berhenti mengatakan pada diri sendiri tentang 6 hal berikut ini. 1. Aku benci tubuhku. Ini adalah kata yang sangat buruk jika ditujukan untuk diri sendiri. Media sosial, iklan TV, industri fashion selalu menetapkan ekspektasi yang tidak realistis dalam hal standar kecantikan. Tidak baik membandingkan diri kita dengan model atau selebriti yang muncul di sana. Sekarang, orang semakin peka terhadap penampilan fisik mereka, dan pada saat yang sama, mereka terlalu menghakimi. Berusahalah menjadi versi terbaik dari diri kita karena self-talk negatif tidak akan membawa kita kemana-mana. Terobsesi dengan berat badan, bentuk hidung, atau bentuk gigi adalah sesuatu yang dapat menimbulkan efek serius pada kepercayaan diri kita. Jadi, daripada berdiri di depan cermin mengatakan perut gendut, hidung besar, atau gigi kuning dan bengkok, fokuslah pada apa yang kita sukai dari penampilan kita. Triknya dengan merawat tubuh kita, berlatih, makan bersih dan sehat, serta mencoba meningkatkan apapun yang kita bisa dan menghindari penilaian negatif. Juga ubah sudut pandang dan kenali setiap perubahan positif karena itu bisa memotivasi diri kita. 2. Saya bodoh. Ada kalanya yang kita lakukan tuh bukan hal bagus. Di kantor, kadang tanpa sadar kita berkomentar tidak pantas terhadap rekan kerja. Kadang kita tergoda menghabiskan tabungan hanya untuk membeli sepatu mahal yang mewah. Atau membuat keputusan ceroboh. Kita pernah berada di salah satu situasi tersebut dan melakukan itu kan? Kita bisa bertanya pada diri sendiri setelah insiden itu. Aduh, apa yang telah saya lakukan? Memang benar bahwa sesuatu yang kita lakukan dianggap bodoh, tapi itu tidak berarti diri kita juga demikian. Dengan kata lain, kita perlu memahami bahwa antara bertindak bodoh dan menjadi bodoh adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi, jika kita telah melakukan tindakan yang bodoh karena ini dan itu, perhatikanlah bahasa kita dan katakan, "Saya telah melakukan sesuatu yang bodoh." Bukan mengatakan, "Saya orang bodoh." Pahami bedanya. Yang terpenting, kita berani bertanggung jawab atas tindakan kita. 3. Saya tidak bisa melakukannya. Sebenarnya, kita lebih mampu daripada yang kita sadari. Kemungkinan besar kita terlalu lama di zona nyaman dan takut gagal. Ketakutan inilah yang melumpuhkan secara mental dan mencegah kita untuk berani mencoba. Pemikiran bahwa saya tidak bisa melakukannya lama-lama bisa mengakar kuat di kepala. Kita perlu menyadari dan mencoba mengerahkan semua kemauan dan kemampuan untuk mengubahnya. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan menerima kegagalan. Setelah menyadari bahwa dunia ternyata tidak berakhir ketika kita mencoba dan gagal, beban besar di dada akan hilang. Dan jauh lebih mudah untuk mencoba kembali sesuatu yang dulu kita anggap tidak bisa. Jangan fokus pada kekurangan diri kita. Cobalah untuk menerima diri kita seutuhnya, termasuk menerima kelebihan dan kekurangan kita dengan sikap yang lebih positif. Ubah narasi kita pada diri sendiri dan katakan pada diri kita, "Saya bisa melakukannya." Hal keempat yang tidak boleh dikatakan kepada diri sendiri adalah,
Hidupku menyebalkan. Hidup memang tampak tidak adil, dan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya kita. Demikian juga yang kita lihat di media sosial. Ketika kita melihat foto-foto orang yang tampak bahagia, menghabiskan hari dengan bersenang-senang, jalan-jalan keliling dunia, makan di restoran mahal, kita merasa seolah-olah kita adalah pencundang yang tidak memiliki pencapaian apa-apa. Iya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Dan bahkan psikolog mengakui efek buruk media sosial terhadap kehidupan kita. Studi terbaru menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan media sosial dan depresi serta masalah kesehatan mental lainnya. Sekali lagi, fokuslah pada hal-hal baik dalam hidup kita dan pahami bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Kita bukan superhero. Cara ini bisa membantu kita memutus lingkaran setan, keputusasaan, dan ketidakpuasan. Ide bagus juga untuk mengurangi waktu media sosial dan melakukan sesuatu yang membuat kita merasa lebih baik, seperti jalan-jalan, ketemu teman, ngobrol, minum kopi. 5. Tidak ada yang mencintaiku. Mungkin ini sebagian besar kita katakan pada diri kita saat kita merasa mengasihani diri sendiri dan ketika kita merasa sedih. Ketika kita merasa kecewa terhadap seseorang atau ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita harapkan, kita bisa merasa begitu tidak berharga. Kita harus bisa mengatakan pada diri kita bahwa ini tidak mungkin benar. Kita mencintai diri kita sendiri, bukan? Jika kita terus mengatakan pada diri sendiri bahwa kita tidak layak untuk dicintai, maka secara tidak sadar kita akan berperilaku menghalangi diri kita sendiri untuk bertemu seseorang yang spesial dan tepat. 6. Saya menyerah saja. Kadang kita semua muak dan lelah dengan segalanya. Dan itu gak masalah. Tapi jika kita terus mengulangi 3 kata ini pada diri sendiri, kata-kata itu akan melekat di kepala dan kita akan mulai percaya bahwa hanya itu satu-satunya pilihan yang kita miliki. Hidup ini penuh dengan rintangan dan itulah yang membuatnya menarik dan dinamis. Setiap kali kita hampir mengibarkan bendera putih, istirahatlah. Cobalah untuk mengingat saat-saat ketika kita merasakan hal yang tampaknya tidak dapat diatasi. Tanyakan pada diri kita, bagaimana hal-hal lain bisa berjalan dengan baik saat itu, dan kita akan menyadari bahwa kita ternyata pernah berhasil mengatasi banyak hambatan selama ini. Yang harus kita lakukan hanyalah beristirahat dan mengalihkan pikiran dari masalah untuk sementara waktu. Hal-hal yang kita katakan pada diri sendiri, efeknya bisa lebih dalam daripada apa yang orang lain katakan. Karena itulah kita perlu mengubah cara kita bicara pada diri sendiri. Ingat, jika kita tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dikatakan, lebih baik jangan katakan apapun. Bicara yang baik atau diam.